Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di Tanya Jiwa Podcast bersama Ferdian Permana. Kali ini di season ketiga, episode ketiga setelah Lebaran ya, kita akan membicarakan mengenai gangguan psikologi. Karena kenapa ya? Penting sekali kita memahami mana yang gangguan psikologi, mana yang bukan gitu. Karena di masyarakat itu banyak sekali yang menghakimi, menilai, kemudian langsung melabel seseorang itu memiliki sebuah gangguan psikologi. Padahal belum tentu loh. Sejujurnya ya, belum tentu gitu. Misalnya nih ya, ada orang yang menunjukkan sedikit saja kesombongan gitu misalnya. Membanggakan diri sendiri misalnya. Oh, saya hebat sekali, posisi saya seperti ini karena begini, karena begitu. Atau orang yang nggak mau salah, nggak mau kalah gitu, langsung dicapnya apa? Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Oh, dasar NPD lu, katanya begitu. Sehingga ini menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri sebetulnya untuk saya, karena dari dulu sampai sekarang itu selalu ada istilahnya apa ya, semacam stigma gitu ya, semacam pelabelan ke orang-orang bahwa kalau kamu menunjukkan sedikit saja keanehan, kamu pasti gangguan psikologi. Gitu loh. Itu yang menjadi concern saya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit dulu. Mana sih yang sebetulnya merupakan sebuah gangguan psikologi dan mana yang bukan. Pertama-tama begini, ketika seseorang menunjukkan sebuah perilaku, itu belum tentu satu perilaku itu cukup merepresentasikan sebuah gangguan psikologi. Seperti orang yang mungkin apa ya, sakit secara medis gitu ya. Anggaplah orang ini sakit, bukan sakit ya, mungkin menunjukkan gejala pilek gitu. Tapi pilek itu sendiri saja kan merupakan gejala dari berbagai macam jenis penyakit, gitu kan? Nah, gangguan psikologi juga sama. Gangguan psikologi yang sebegitu banyaknya, kalau kita hanya mendengarkan salah satu atau beberapa sebagian kecil dari gejala atau simptom, ya kita tidak bisa menentukan apakah orang ini merupakan gangguan psikologi atau bukan. Karena banyak sekali. Apakah ini gangguan klinis? Apakah gangguan kepribadian? Apakah ada gangguan medis yang mendasari? Atau ada faktor lingkungan? Atau apa? Nah, misalnya nih, ada orang yang tadinya punya kepribadian atau apa ya, perilaku yang sebetulnya normal-normal saja, biasa gitu. Sesuai dengan norma. Itu aja kan juga membingungkan kan ya. Yang namanya perilaku biasa itu apa gitu loh. Nah, perilaku yang biasa itu biasanya didefinisikan sebagai perilaku yang sesuai dengan norma, sesuai dengan etika, moral, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan gitu ya, yang dianggap normal, dianggap oleh masyarakat itu ya sesuai dengan hukum juga, ya kamu lurus gitu orangnya. Nah, itu biasanya dianggap sebagai orang yang normal. Kemudian yang dianggap sebagai terganggu itu biasanya yang sudah melenceng dari norma tersebut. Kalau 99,9% orang menunjukkan perilaku yang sama, itu dianggapnya normal. Biasanya begitu. Kalau misalnya nih ya, misalnya kita nggak ngomong masalah yang semua ini general gitu ya, bisa diterapkan ke semua gitu enggak. Tapi contohnya begini, misalnya ada orang kalau nyebrang itu nengok kanan kiri dulu melihat
apakah ada mobil yang akan lewat atau tidak, baru kita menyeberang. 99,9% orang yang normal itu pasti akan melakukan itu untuk apa? Untuk keselamatan dirinya. Oke, tapi mungkin saja ada orang 0,01% yang tidak melakukan itu, asal nyebrang aja nggak lihat kanan kiri, bahkan kalau dia akan tertabrak, dia marah-marah. Padahal salah dia sendiri. Ada kan orang seperti itu? Nah, orang itu yang biasanya memang punya kecenderungan, bukan pasti ya, ada kecenderungan dia punya permasalahan psikologi. Kayak gitu. Jadi, intinya akan selalu disebut dengan gangguan atau patologi jika sudah sangat mengganggu, mengancam keselamatan diri sendiri, mengancam diri sendiri atau orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, atau akan melukai diri sendiri atau orang lain, atau tidak sesuai dengan norma etika dan hukum yang berlaku di suatu tempat. Itulah yang disebut dengan permasalahan atau gangguan patologi psikologi atau kejiwaan. Nah, ini bergantung dengan apa? Nah, bergantung dengan kita punya buku diagnosa, namanya DSM. Atau kalau bahasa Indonesia itu ada PPDGJ. Yang biasanya, kalau nggak salah penulisnya itu Dr. Rudi Maslim ya, kalau nggak salah ya. Seorang psikiater. Dan ini sebetulnya basicnya dari DSM dan buku yang namanya ICD. Ini sebuah klasifikasi gangguan psikiatri dan psikologi gitu ya. Dan ini sangat bagus sekali sebetulnya untuk kita bisa membedakan antara yang terganggu dan yang tidak. Nah, yang terganggu dan yang tidak ini juga, ini ada spektrumnya. Istilahnya begini, ada sebuah gangguan dan kebanyakan dari gangguan ini itu memang punya kriteria, banyak gitu, nggak cuma satu. Anggaplah minimal harus ada 5, harus ada 7, harus ada 9. Kriterianya banyak, tapi kalau hanya terpenuhi satu, berarti dia bukan gangguan tersebut. Gitu loh, paham ya maksudnya? Kalau ada 9, cuma ada satu, ya bukan, nggak, dia bukan gangguan itu. Ibaratnya orang flu, orang yang, bukan, maksudnya orang yang batuk, itu belum tentu dia bronkitis. Ya kan? Orang yang batuk belum tentu influenza. Tapi kita lihat dulu gejala lainnya apa, yang ditunjukkan apa. Ya kan? Nah, ini sama seperti di gangguan psikologi. Sama, persis seperti itu. Kemudian, kalau misalnya dia hanya menunjukkan satu gejala, berarti itu hanya pola perilaku saja. Atau mungkin habit, kebiasaan. Atau mungkin permasalahan regulasi misalnya, permasalahan perilaku. Udah, sampai situ saja. Bukan orang ini kalau sombong berarti pasti NPD. Orang ini suka membanggakan diri, udah pasti NPD. Bukan. Kalau orang ini sedih terus, belum tentu pasti depresi. Belum tentu, bisa aja bipolar. Ya kan? Atau bisa aja sedang grieving, sedang kehilangan seseorang yang dia cintai, kan bisa saja gitu loh. Belum tentu sampai ke gangguan psikologi. Jadi ada yang levelnya itu hanya habit, ada yang sudah pattern atau pola perilaku, ada yang sudah sampai ke disorder. Nah, yang sampai ujung kanan ini yang disorder lah yang kita bisa bilang oh orang ini punya permasalahan psikologi gitu loh. Nah, ya kurang lebih bisa dipahami seperti itu. Dan ketika orang ini punya pola perilaku yang mengarah ke disorder, misalnya hampir semua kriteria terpenuhi, tapi dari 5 yang dibutuhkan hanya 4. Pertanyaannya apakah mungkin bisa nanti di suatu waktu kriterianya yang 5-5-nya itu jadi terpenuhi gitu ya? Bisa saja. Bisa saja. Bergantung terhadap apa? Tergantung apakah ketika kamu menyadari
atau kamu belum sadar gitu ya, kamu punya pola perilaku seperti itu, apakah kamu self improvement? Apakah kamu berusaha untuk mengubah diri? Apakah kamu berusaha untuk menyelesaikan masalahmu atau stresor yang ada di hidupmu? Kalau tidak, ya biasanya itu akan eskalasi. Jadi semakin parah gitu ya, dan kemudian bisa mengarah ke disorder. Tapi kalau belum mengarah ke sana, ya kamu nggak perlu khawatir. Yang penting tetap hiduplah, tetap improve lah, tetap beraktivitas, tetap berkarya. Itu sudah cukup. Kamu akan terlindung dari gangguan-gangguan psikologi. Kurang lebih seperti itu sebetulnya. Ya, intinya gangguan psikologi itu tidak semudah itu untuk terdiagnosa. Kalau terdiagnosa itu kesannya kok kayak nggak sengaja gitu ya. Tapi untuk mendiagnosa gangguan psikologi itu memang nggak gampang. Kamu untuk punya gangguan psikologi yang sampai ke disorder itu harus memenuhi banyak sekali kriterianya. Kalau hanya satu belum sampai ke disorder. Mungkin hanya beberapa istilahnya keluhan saja, habit, kebiasaan, atau hanya pola perilaku yang sementara, akut gitu, bisa saja. Oke. Tapi kalau kamu sudah sampai ke pattern atau pola perilaku atau sampai ke disorder, kamu bisa mulai untuk menangani itu sendiri atau ke psikolog. Seperti itu. Ya. Intinya gini, gangguan psikologi itu betul tidak semudah itu terdiagnosa atau mendiagnosanya. Kemudian gangguan psikologi itu biasanya akan terdiagnosa gangguan psikologi kalau sudah sangat mengganggu diri sendiri, orang lain, mengancam diri sendiri atau orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, melukai diri sendiri atau orang lain. Di situ baru kita bisa mendiagnosa gangguan psikologi. Oke? Semoga bisa membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua. Saya Ferdian Permana, psikolog klinis, mohon undur diri. Selamat pagi. Bye-bye.